Oke, tes 1 2 dicoba. Halo semuanya, selamat datang di Belajar Unity bersama saya Fikur Ainur Raka Zulfakar yang akan menemani kalian sepanjang video. Oke, jadi hari ini kemarin ya kita ngelanjutin proses belajar Unity sampai di terakhir kalau nggak salah itu enemy ya. Jadi mari kita coba dulu, kita lihat dulu ya, kita lihat kembali yang kemarin udah kita buat gitu. Oke, udah begitu ya, berarti udah enemy frog udah jadi gitu ya, nah gitu. Cuman kita si frog ini belum punya apa kayak kalau kita nyentuh frognya gini kita mati gitu ya. Terus kalau nggak salah masalahnya itu gini, sabar, kita ulang lagi. Kita bakal bikin kalau kita mati kita ngulang levelnya balik gitu ya. Cuman masalahnya ternyata gini guys, aduh salah lagi. Gimana sih kemarin kalau nggak salah ini aku kayak gitu juga, ada masalah gitu. Ya bodoh lah ya, yang penting di sini dia itu frog, kita belum bikin kalau si player nyentuh frog dan dia nggak lagi di udara, dia kita bakal ngereset gamenya gitu ya kan. Oke, jadi kita ambil ke saya pakai light theme lagi soalnya lebih enak di mata, lebih gimana ya, teksnya lebih jelas gitu. Oke, kita buka script frognya lagi. Oh ya, aku mau bilang sesuatu, untuk kedepannya mungkin nggak ada video dulu ya, soalnya aku kan masih SMP ya. Jadi hari Senin ini aku record hari Minggu ya, dan akan diedit juga hari Minggu. Jadi hari Senin itu bakal ada PTS ya, kalian tau lah, penilaian tengah semester ya. Aduh itu karena aku bakal stres banget di situ, jadi stop dulu video ya sampai bener-bener kelar sekelar-kelarnya baru kita bikin video lagi gitu. Aduh, sebenarnya aku udah malas sama belajar nih. Cuman ya mau gimana lagi, kalau kita nggak ikut PTS kita nggak bisa lulus ke SMA gitu. Aduh, oke dah ya, pendidikan Indonesia lah, kalian tahu lah ya. Oke, terakhir kita kasih if aja padahal ini other, jika other game object jika tag dari game object other ini adalah player dan si player tidak grounded, maka dia akan explode, dia bakal mengeluarkan partikel dan dia bakal ngedestroy game object. Jadi saya mau lihat dulu di sini di prefab ini, kalau nggak salah. Nah, kalian pastikan stop actionnya ini kalian destroy, soalnya nanti kalau kalian lihat di sini, kalau si kalau tidak destroy ya, kalau destroy dia ketika kita blok, nah dia muncul partikel lalu partikelnya hilang. Kalau kita destroy terus non, lihat lagi ya, lama ya. Nah dia bakal ada terus di sini dan itu bakal memperlambat kinerja dari game kalian gitu. Jadi saya sarankan kalian pakai destroy gitu ya kan. Oke, kita balik lagi sini. Loh, oke, lalu kita mau bikin di sini else
else kok gitu, apa nih, else. Nah gini, else kita di sini, jadi Unity itu punya yang namanya scene manager. Jadi scene manager itu akan memanage scene kita gitu. Jadi pertama kalian kita harus punya yang namanya ini using Unity engine scene management. Nah, jadi kita di sini dimudahkan untuk melakukan apa ya namanya? Kita dimudahkan untuk memanage scene kita. Jadi kita ngatur scene-nya lebih cepat gitu. Jadi kita lihat di sini scene manager load scene. Nah, kita bisa di sini kita balik ke Unity, lalu kita pencet Ctrl Shift B, lalu dia akan muncul build setting. Kalau nggak salah di file build setting, Ctrl Shift B ya. Kita setnya jadi Android, jadi kita bisa di sini di scene, lalu kita drag level 1. Nah, dia pertama getting control one position in group. Oke, gak peduli lah. Oke, jadi scene pertama itu level 1 kan ya. Nah, setiap scene pertama itu pasti 0 gitu, karena kalau apa namanya ya dimulai dari 0 lah ya. Lalu di sini kalau kita load scene 0 gini ya, maka dia itu akan mengambil build setting di sini scene in build yang 0. Tapi kalau kita set jadi 2, jadi 1 misalkan ya, lalu kita balik ke sini, terus kita close ya, loadingnya lama kebiasaan. Ini kalau ada loading lama-lama gini, eventnya langsung wing. Coba ya. Cet. Ya. Nah, di sini bakal ada error yang namanya scene with build index 1 kok di load tidak bisa di load. Jadi scene dengan build index 1 tidak bisa di load karena itu masih belum ditambahkan di build setting gitu. Nah, tapi kalau kita kasih di sini 0, maka iya loading lagi gini ya terus. Masalahnya itu sambil record, sialan. Oke, kita coba lagi ya. Nah, kita kembali lagi ke level 1. Jadi awal si player ini nge-spawn kan memang di sini biar kita nggak lompat-lompat dulu gitu ya. Pas kita des, nah dia ngeload lagi. Nah, ini ganti scene nih. Nih, kalau kalian bisa lihat di hierarki itu dia ganti scene. Nah, tuh dia ganti scene. Jadi istilahnya dia itu membalikkan scene kembali. Tapi gini teman-teman, kita harus bekerja cepat dan bekerja gampang gitu. Maksudnya kita harus bekerja pintar. Jadi yang kita akan lakukan adalah, karena si objek frog ini adalah nanti kita akan jadikan prefab, karena biar kita nanti gampang nambah enemy-nya. Jadi yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan ngeload scene yang aktif gitu ya. Caranya adalah di sini get active scene. Oh enggak, scene manager.
scene manager dot get active scene gini ya, terus dot build index. Jadi kita mengambil build index dari scene yang aktif. Maka kalau kita ada di level 2 misalkan ya, kita ada di level 2, jadi dia itu nggak bakal hanya ngeload yang 0. Kalau kita kasih tadi seperti yang tadi ini, kita jadikan 0, maka kalau kita ada di level 2, kita saat kita mati, kita akan kembali ke level 1. Dan itu akan membuat pemain kerepotan. Jadi yang kita lakukan adalah di sini kita akan ngeload scene. Kita akan ngeload scene scene manager dot get active scene. Jadi kita ada function dari scene manager yang namanya get active scene. Jadi get active scene ini akan dia itu akan mencari atau dia akan nge-scan, atau istilahnya apa ya, yang nge-scan lah, kalian pasti tahu lah. Aku kan menjelasinnya agak buradul gitu ya, cuman gampang dimengerti. Jadi dia itu akan nge-scan scene mana yang aktif. Jadi scene yang tampil di game view kita ini yang aktif itu yang mana. Jadi kalau yang aktif level 1, maka dia akan kita ambil gini. Kalau yang aktif level 1, maka dia akan mengetahui level 1 itu aktif. Lalu yang kita ambil apanya? Kita ambil build indexnya. Maka build index level 1 ini adalah 0. Maka dia akan ngeload yang 0. Tapi kalau kita ada di level 2, maka dia akan ngeload yang 1 gitu ya. Karena kita mulai dari 0 gitu. Tapi nanti lain lagi kalau misalkan kita pakai main menu sama menu level gitu, udah beda gitu. Sebenarnya hasilnya sama, cuman kita akan lebih mudah ngatur enemy di level kita gitu ya. Oke. Ini kita mungkin lanjut ke level ya, pembuatan level. Oke, kita lanjut ke level menu. Di sini kita bikin scene. Berapa menit sih? Ini kita bisa rename ya. Menu level. Kita buka. Berapa menit kita lihat dulu. 13 menit, masih lama. Oke. Jadi kalian bisa sebenarnya siapin desain dari backgroundnya. Kalian bisa apa aja sembarang, cuman karena saya nggak mau ribet ya, jadi kita ambil di environment, terus di back kita begini aja, terus kita bikin create empty aja, terus salah ini kita reset, boom. Oh ya, kemarin ada yang nanya, Bang, kenapa maksudnya shortcut keyboard itu apa? Jadi shortcut keyboard itu adalah kemudahan kita untuk mengakses suatu fitur dari aplikasi atau dari web, dari manapun. Jadi shortcut keyboard itu adalah misalkan kita lagi di Unity nih. Nah, di Unity itu oleh developer Unity sudah disediakan kemudahan kita untuk mengakses tool. Jadi di sini di pojokan ke kiri atas ini ada yang namanya tool. Jadi hand tool, di sini ada move tool, ada rotate tool, ada scale tool, di sini ada rectangle tool, di sini ada move, bisa rotate atau scale selected object gitu ya. Nah, semua tools ini itu sama developernya itu defaultnya dikasih shortcut keyboard, yang dimana kalau kita menekan Q maka dia akan mengubah tools kita itu jadi hand tools. Tapi kalau kita menekan W, maka dia itu akan mengubah kita kepada move tool. Lalu kalau kita tekan E,
maka dia akan mengubah kita jadi rotate tool. Kalau kita tekan R, maka dia akan ganti kita jadi scale tool. Kalau kita pencet T, maka rectangle tool gitu. Kalau ini itu kemungkinan Y. Jadi kita bisa move, kita bisa scale, kita bisa rotate gitu. Jadi multifungsi lah kalau yang Y itu. Oke, tadi set lagi. Kita balik sini. Kita bikin ini ini apa namanya istilahnya, UI itu misalkan. Ini backgroundnya kita kasih BG biar singkat aja background gitu. Nah di UI sebenarnya kita bisa begini, kita bisa aku mau bikin dulu ya. Kita bikin sprite, bukan sprite, maksudnya di UI itu ada image. Nah image ini kita bakal kasih dia warna hitam BG ini. Nah hitam. Nah kalian jangan lupa di canvas kalian bikin screen space overlay jadi kamera, lalu render kameranya kalian drag main kamera, pixel perfectnya nggak apa-apa juga. Nah lalu alhamdulillah jadi di image jadinya dia nggak kelihatan guys, karena sorting layer dari background kita masih default. Jadi kita kasih BG. Nah canvas ini sorting layernya adalah default gitu. Oke, kita balik ke image ini, kita gedein, kita posisinya kita reset aja nggak apa-apa gitu ya. Terus kita scale tools gini ya guys. Nah sampai nutupin ini. Nah tapi apa yang kita lakukan adalah kita turunin alfanya. Jadi biar UI kita kelihatan. Jadi kalau background kita terlalu mencolok kan jadinya nggak enak ya ke mata ya. Oke. Kita di sini mengutamakan kenyamanan player gitu ya istilahnya ya. Oke, kita bisa langsung di sini 2D object kan UI text misalkan ya. Lalu teks kita W, lalu kita taruh di sini. Nah, kelihatan ya. Lalu kita kasih di sini new text-nya jadi select level gitu ya. Select level Allah. Oke. Kita ganti misalkan boleh deh Arial nggak apa-apa, atau kalian punya font sendiri nggak apa-apa, kita kasih bold aja. Nah font size nya biar jelas dan nggak apa namanya, nggak kotak-kotak ya. Kalau anak-anak zaman sekarang katanya 8 bit lah apalah, aduh gak ngerti mereka arti 8 bit. Oke. Hilang kursor saya. Oh ini. Oke. Jadi kita taruh di tengah-tengah gitu. Nah kenapa hilang Bang, kenapa hilang? Jadi caranya adalah kita overflow semua. Nah terus kita kecilin deh, select level gitu ya. Kita bisa kasih di sini position X nya 0. Nah gitu ya kan. Ini masalahnya misal gini ya, Allah di WA. Oke. Kita select level. Oke. Lalu kita bisa kasih di sini di canvas kita kasih UI button ya. Kita kasih berapa 160 gitu ya. Bisa kalian gedein lagi Bang, itu pakai ini set gitu ya. Jadi kita misalkan karena aku nggak mau ribet ya, kita bikin aja ini levelnya itu 2.
Jadi kalau teman-teman kan kita mau bikin game di Android ya. Jadi nanti kita akan bikin button-buttonnya. Tapi kok bergeraknya pakai keyboard, bukan pakai button. Jadi untuk yang testing, karena kita bikin game di sini kan nggak mungkin dong kalau kita bikin game di PC terus kita mainnya pakai mouse gitu kan nggak enak ya untuk kita testing sendiri, karena kita juga harus mengutamakan keinginan player. Cuman kalau urusan yang lain itu it's up to you. Kalau kalian mau ngetesting pakai mouse kanan kiri terus gini terus lompatnya juga amburadul, ya terserah kalian gitu. Oke, kita bikin dia agak gedean lagi, seginilah. Lalu kalian bisa ngasih teksnya di sini, button jadi level 1 misalkan ya. Terus font size nya kita gedein sampai 300 boleh. Ini tengah-tengah, oke. Terus overflow kita kecilin. Boleh, ini 1 ya misalkan ya. Terus buttonnya kita kasih warnanya karena dia itu level paling gampang, kalian kasih hijau gitu misalkan, apa-apa. Nah kita bisa langsung ini button ini kalian kasih button 1 kan ya. Lalu kalian di hierarki kalian pilih button 1, terus kalian duplicate aja. Caranya bisa kalian klik kanan terus duplicate. Kalau nggak mau ribet kalian bisa Ctrl D gitu. Allahumma usahain sebenarnya ya. Saya kalau sudah merencanakan sesuatu gitu. Itu 2, ini 3. Oke. Kalau udah kalian tinggal ini. Oke. Ini button 1 ya. Button 1. Ini button 3 kan kita mau bikin dia di kanan ya. Jadi kita hapus minusnya aja, position X-nya. Hei, Bapak. Nah, ini dia di kanan. Terus untuk button 2 kita bikin 0. Gitu. Jadi terjejer secara rapi gitu ya. Oke, lalu teksnya ini kita ubah 2, lalu ini teksnya kita ubah 3. Nah, karena button 2 ini bakal medium ya, kita kasih misalkan kalian boleh kasih warna oranye gitu, terserah sebenarnya teman-teman. Terserah. Iya. Ya. Salah lagi. Seharusnya bukan di sini, di mana ya button. Nah ini si oranye gitu ya, serah. Terus button 3 kalian kasih merah karena susah, apa up to you gitu. Lalu yang mau kita bikin adalah di sini misalkan ya, kita perumpamaan nih, kita buat objek create empty, kita reset aja apa, kita taruh di atas biar enggak kayak ini. Oke, kita minimize. Lalu di game object ini kita kasih game manager itu ya. Lalu kita kasih di sini new script game manager. Oke, tunggu. Inilah hidup dimana kita harus bersabar ya. Iya, lama bener. Oke, udah aset kita game manager kita taruh di script. Kok logonya ganti, bukan logo yang kayak gini ya? Mungkin sebenarnya kalian
di game manager itu fungsinya sama kayak maksudnya sintaksnya dari C Sharp ya, biasa kok, nggak ini ya, cuman mungkin Unity-nya memang begitu, kalau ada game manager kayak gini ganti gitu ya. Ini gak masalah gitu, nggak ada bedanya sama ya. Nggak mau kebuka apa-apaan nih game nih, game lagi. Hei Anda. Nah, kita hapus dulu ini. Lalu kita bikin di sini apa namanya ya? Lupa lagi. Using Unity Engine .scene management. Lalu di sini kalian kasih public void namanya misalkan load scene. Lalu di load scene kalian ngasih scene manager scene manager load scene. Aduh, lupa lagi ya. Kalau nggak salah public kok apa sih public loh, public scene build index gitu ya. Build nggak ada. Oh iya, nggak bisa manggil di function ya, sialan. Duh, aku lupa lagi gimana nih. Udahlah, kita ambil simbolnya aja, load level 1 gitu ya, level 1 gitu. Terus kita copy aja 3 kali ini. Ini level 2, ini level 3, ini level 2 gitu ya. Save ya. Lalu di button itu memiliki function yang namanya on click. Jadi ketika kita ngeklik akan ada something yang ke-trigger. Nah, yang ke-trigger itu harus kita set di button. Jadi on click. Lalu kita ambil objek game manager kurigung gitu kan. Lalu kita ambil di game manager level 1 level 2. Nah, ini kalau kalian nggak public nantinya nggak muncul di sini. Tapi makanya function itu harus kita public gitu ya kan. Lalu level 1 kita kasih level 1, level 2 kita kasih level 2. Level 2. Level 3 kita kasih level 3. Game manager hero level 3. Oke, lalu kalau kita play cooking kuring kungkul gitu kan, kita mau klik misalkan klik ini nih. Oh iya, lupa ya. Nggak dikasih ini, ditaruh di build index ya. Oke, kita kasih di sini scene menu level, kita taruh di atasnya sini. Jadi level 1 1 2 3 gitu. Oke, kita coba lagi nih. 1. Nah, dia ke sini gitu.
Kalau kedua sama tiga nggak belum bisa karena build indexnya itu belum ada level 1, level 2, level 3. At least kalian tahu basicnya gitu kan. Ya itu kalau ada error soalnya level 2, di 3 nggak bisa itu. Yang ada cuma level 1 kan. Itu. Oke, yang penting kalian tahu basicnya lah ya. Oke, udah 30 menit. Oke, terima kasih teman-teman yang mau menemani saya produktivitas. Jadi sebenarnya biar ada kerjaan juga, soalnya saya capek nganggur gitu. Oke, at least kalian tahu basic-basicnya untuk menu level, untuk level desainnya kalian bisa desain sendiri. Apapun itu gitu. Kalian bisa desain sendiri mau bagaimanapun aja itu terserah, udah up to you gitu ya. Cuman karena kita belum bikin finishnya dari level ini, dari level-level ini, maka nanti kita di video selanjutnya ya, karena perjalanan masih panjang, kalian masih muda, ada yang masih muda-mudi, ada yang pemuda ya. Jadi jangan menyerah, itu aja sih. Ada yang kalau belajar tuh ya nggak ada kata telat kalau untuk belajar. Jadi kalau kalian nonton video ini bapak-bapak misalkan, bagus gitu kan, berarti dia mau mencari pekerjaan lain, pekerjaan yang lebih yang bisa dia enjoy gitu ya kan. Kita bisa kerja sambil main game gitu kan. Jadi misalkan ada anak SD nih yang nonton nih terus belajar Unity, bagus, itu bisa berpotensi negara gitu kan. Jadi industri game di Indonesia itu lebih makin maju gitu. Soalnya industri game Indonesia ini jarang rame di luar negeri gitu. Terus ada anak SD misalkan, anak SMP, anak TK pun kalian boleh ajarin begini. Kalian boleh ajarin pakai engine, kalau nggak salah ada Kodu Game Lab dari Microsoft kalau nggak salah ya. Nah itu bisa diajarin main itu kan, seru-seruan, bagus gitu ya. Jadi semua usia, semua kalangan kita di sini belajar bersama. Kita mengikat tali persaudaraan, kita akan membuat suatu community di mana nantinya industri game di Indonesia itu makin maju gitu ya, makin melesat pesat ke kingkung gitu ya. Oke, segitu aja dah untuk video ini. Tetap semangat teman-teman, enjoy real life, perjalanan masih panjang, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana ya. Jangan sampai journey kalian di game developer ini terhenti karena COVID ya. Jadi stay safe semuanya ya, jangan sampai Indonesia naik lagi nih angka nih, males sumpah. Aduh. Oke dah, stay awesome teman-teman ya. See you guys in the next video and bye bye.